Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khalilun adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah. Wa alayhi atammu as-salatu wa atammu at-taslim wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minhum wa min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi al-mudhnibata bi taqwallah fa inna ma khafata fi sirri wal 'alani rasul kulli khair. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz wa lam yazal qailan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai seorang hamba sudah sepantasnya kita menyadari bahwasanya segala yang kita miliki ini bukan semata-mata dari hasil kerja keras kita, melainkan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan nikmatnya kita bisa memiliki, dan dengan izin dari Allah juga kita bisa memberi. Sehingga para ulama kita mengajarkan madarul barakah asyurru 'ala ni'mah. Pusat dari keberkahan itu adalah ketika kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan syukur itu Allah menurunkan keberkahan kepada apa dan segala yang kita miliki. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi setiap zaman, Nabi yang akhlaknya adalah Al-Quran, Nabi yang hatinya dipenuhi dengan kasih sayang, baik itu untuk para pengikutnya maupun kepada orang-orang yang menentang ajarannya, yang mana Allah mengabadikan keindahan akhlak beliau di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang betul. Tiada satupun dari kita yang mengetahui hakikat ketinggian derajat dari Nabi Muhammad SAW, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya beliau memiliki perawakan atau badan yang sangat kecil dan kurus. Pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika sedang melakukan pekerjaannya, yaitu beliau memetik kayu untuk dijadikan sebagai siwak, dan pada saat itu kebetulan juga hadir beberapa sahabat dan juga ada di tengah-tengah mereka Rasulullah. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang melakukan pekerjaannya, tiba-tiba tersingkaplah betis dari Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil dan remeh, sehingga para sahabat kemudian tertawa melihat betis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Mimma tadhakuna?" Qalu, "Ya Nabi Allah, nadhaku min diqqati saqaihi." Qala, "Wallahi wallazi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizan min jabal Uhud." Ketika Rasulullah melihat para sahabat menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah yang kau tertawakan?" Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah,
Kami tertawa karena melihat kecilnya dan remehnya betis dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah menjawab, "Demi Allah yang dimana jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya kedua betis yang kecil itu, sesungguhnya nanti di akhirat kelak timbangannya lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud." Dari sini mungkin kita bertanya, apa maksud dari perkataan Rasulullah? Apa maksud dari perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwasanya betis Ibnu Mas'ud yang lebih kecil, yang sangat kecil itu lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud? Jawabannya itu sangat jelas, bahwasanya Rasulullah SAW ingin mengajarkan kita bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya segala anggota tubuh atau anggota badan kita yang kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu, untuk beramal, melakukan amal soleh dengan niat lillahi ta'ala, maka itu kelak di sisi Allah akan lebih berat timbangannya jika dibandingkan dengan hal-hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari kita anggap lebih berat, seperti misalnya batu, besi, bahkan sampai gunung sekalipun. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan bahwasanya agar kita selalu melihat sesuatu itu dari isinya, sehingga kita tidak tertipu dengan tampilan luarnya saja yang merupakan sebenarnya hanya pemanis, hanya suatu tambahan, hanya sebuah sampingan. Karena mungkin bisa jadi kita merasa risih, merasa tidak nyaman ketika kita bertemu dengan orang yang bercucuran keringat, orang yang bau lumpur, penuh dengan debu, ya. Tangan dan kakinya memiliki kapalan atau keras. Tetapi jika itu semua adalah konsekuensi dari dia melakukannya karena hasil pekerjaan, karena dia melakukannya lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, maka sesungguhnya itu adalah timbangannya nanti di akhirat akan lebih berat daripada gunung Uhud sekalipun. Maka karena memang masih banyak dari kita, ataupun tidak sedikit dari kita yang selalu menilai seseorang itu melihat dari keadaan dan kondisi luarnya saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai hambanya itu bergantung kepada kesalehan dan ketakwaannya. Masyaallah muslimin jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata ibadah di sini tentu harus kita lebih perjelas lagi. Kata ibadah di sini bukan berarti bahwasanya agama Islam ini menuntut kita untuk terus-menerus bertikaf sepanjang hari di dalam masjid, ataupun menuntut kita untuk membaca Al-Quran sepanjang hari sehingga kita tidak bisa keluar untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Melainkan agama Islam ini menghendaki kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala profesi atau pekerjaan yang kita miliki. Jadi asalkan pekerjaan itu kita lakukan dengan tulus dan niat untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan dinilai sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam ibadah. Nah, maka keliru ketika kita hanya memahami ibadah itu berdasarkan ritual-ritual saja. Keliru ketika kita menilai ibadah itu adalah hanya sholat, zakat, puasa, dan haji saja. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu profesi yang biasa kita kerjakan, dengan catatan asalkan kita melakukan itu terus menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang sudah kita amalkan. Jadi tidak ada jaminan bahwasanya orang yang iktikaf di masjid sepanjang hari sambil berzikir itu lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan orang yang bekerja di sawah, ataupun
orang yang selalu mendirikan sholat sunat puluhan rakaat itu lebih mulia derajatnya dibandingkan orang yang bekerja di perkantoran. Tentu dengan catatan yang tadi, yaitu ketika kita melakukan segala pekerjaan kita, misalnya seorang laki-laki bekerja untuk menafkahi keluarganya, atau seorang guru berusaha untuk mengajarkan muridnya, dan seterusnya, ketika itu dilandaskan kepada keikhlasan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyanyikannya, bahkan Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat sampai pada tahap lebih berat daripada gunung. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, menjadi manusia yang bermanfaat di dalam agama Islam ini, yang sebenar-benar manfaat bukanlah hanya ketika manfaat itu akan kembali kepada diri kita sendiri saja, tetapi sebenarnya orang yang bermanfaat itu adalah ketika seorang itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Hingga dalam suatu kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti menuliskan sebuah kaidah yang berbunyi dalam sebuah kitab Al-Ashbah wal Masail. Imam As-Suyuti menjelaskan al-mu'tadi khair wa afdal min al-qasir, bahwasanya ibadah atau pekerjaan atau amalan yang berdampak itu lebih afdal dan lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan yang terbatas. Artinya ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan ataupun ibadah yang dimana dampak dari pekerjaan atau ibadah yang kita lakukan itu bisa berdampak lebih luas, bisa dirasakan oleh orang banyak, maka sesungguhnya itu lebih baik dibandingkan dengan ketika kita mengerjakan sesuatu yang dimana pekerjaan itu manfaatnya hanya kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga ini juga dikeluarkan kemudian oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan maksudnya ibadah fardu kifayah itu bisa jadi pahalanya lebih besar dan lebih banyak dibandingkan ibadah-ibadah yang hanya pribadi saja. Jadi misalnya bisa saja ketika gotong royong misalnya membangun masjid atau membangun madrasah itu bisa bernilai pahalanya lebih besar daripada ketika kita hanya duduk beriktikaf di masjid berzikir sendiri. Karena jelas di sini ketika kita ikut dalam kegiatan gotong royong, maka manfaat dari kegiatan yang kita lakukan ini bisa dirasakan oleh orang banyak. Sementara ketika kita duduk beriktikaf berzikir di masjid, maka itu pahalanya itu akan hanya kembali kepada diri sendiri. Kemudian di sisi lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan bumi ini dan menghamparkannya, dan juga membekali di dalam bumi ini berbagai macam kekayaan dan sumber daya alam, yang dimana kemudian memerintahkan kepada manusia untuk memakmurkan bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwa khalaqakum minal ardi wasta'marakum fiha." Sungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita dari bumi dan memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi ini. Jadi pekerjaan, konsep pekerjaan, bagaimana Islam agama kita ini memandang sebuah pekerjaan adalah ketika pekerjaan itu kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika sebuah pekerjaan itu kita niatkan untuk menjalankan perintahnya, dan kemudian ketika kita berusaha dengan pekerjaan itu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain, maka sesungguhnya pekerjaan atau profesi yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah, karena kita sedang dalam usaha untuk memakmurkan bumi. Maka ketika kita memakmurkan bumi, itu artinya kita sudah menjalankan perintah Allah pada ayatnya yang tadi, wasta'marakum fiha, karena kita diminta untuk memakmurkan. Ketika kita menjalankan perintahnya, tentu itu berarti kita sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan kesehatan dan kekuatan itu kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga kesehatan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita manfaatkan dan kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak, sehingga dengan itu ridho Allah dan keberkahannya bisa kita dapatkan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.